Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron, mahasiswa Stanida El-Adabi, program studi PAI. Di sini kami ingin mengerjakan UTS Filsafat Ilmu tentang pembagian filsafat, cabangnya, apa itu filsafat, dan nanti apa hambatan untuk mempelajari filsafat. Baiklah, di sini kami mulai dengan yang pertama, itu apa itu filsafat. Filsafat itu ambilan dari bahasa Yunani yang berarti philen atau philos, artinya cinta, dan sophia berarti kebijaksanaan. Sedangkan secara etimologis, filsafat adalah cinta kebijaksanaan ataupun love of wisdom, sehingga seorang filosof adalah pencinta, pendamba, dan pencari kebijaksanaan. Filsafat adalah suatu pemikiran dan kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan pemikiran serta prinsip keyakinan, konsep dan sikap umum dari suatu individu atau kelompok untuk menciptakan kebijaksanaan dan pertimbangan yang lebih baik. B. Apa itu filsafat ilmu? Filsafat ilmu adalah filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara etimatis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Intinya, filsafat ilmu adalah pokok pembahasan ilmu sebagai dari inti apa yang dipertanyakan mengenai kebenarannya. Masalahnya, mudah untuk mengingat dan menjelaskan apa definisi dari filsafat ilmu, namun terhitung cukup sulit untuk benar-benar memahami esensi apa yang dipelajari dalam filsafat ilmu. Ada beberapa poin yang pembahasan dalam filsafat ilmu, salah satunya yaitu pertama, hakikat ilmu itu sendiri. Yang kedua, tujuan dari ilmu. Yang ketiga, metode ilmu. Yang keempat, bagian-bagian ilmu. Dan yang kelima, jangkauan ilmu. Serta yang keenam, jangkauan ilmu dengan masalah kehidupan atau filosofis yang lain seperti nilai, etika, moral, dan kesejahteraan manusia. Selanjutnya, cabang-cabang filsafat. Yang pertama ada ontologi. Apa itu ontologi? Dalam istilah metafisika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang menjelaskan tentang mengenai hakikat segala sesuatu yang ada dan membahas mengenai watak yang mendasar dari ultimate benda itu pun, realitas yang ada di belakang pengalaman yang berlangsung. Itu adalah ontologi, yaitu membahas sesuatu yang sudah ada, adanya disebabkan apa. Misalnya contoh saja, adanya tumbuhan, adanya manusia itu pasti ada tumbuhan, adanya air dan sebagainya. Yang kedua, epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengamati tentang asal mula, metode-metode, susunan dan sahnya sebuah pengetahuan. Pertanyaannya yang paling mendasar yaitu apa itu mengetahui? Apa asal mula pengetahuan kita? Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita memiliki pengetahuan? Bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan? Dan pertanyaan lainnya. Dengan begitu, epistemologi membahas hakikat objek formal dan juga material ilmu pendidikan. Aksiologi. Umumnya berbicara mengenai nilai dan kegunaan dari segala sesuatu yang berkaitan dengan kaidah, moral, pengembangan penggunaan ilmu, pengetahuan yang didapatkan. Misalnya saja aksiologi. Pendidikan membahas mengenai hakikat nilai fungsi, teoritas, dan praktis ilmu pendidikan. Terakhir, kita lanjut yang kedua, yaitu tentang manfaat yang bisa didapatkan oleh mahasiswa dalam mempelajari filsafat.
Yang pertama itu adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Mempelajari filsafat ilmu dapat melatih kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Mahasiswa dilatih untuk tidak menerima begitu saja teori ataupun konsep ilmu, tetapi harus menganalisisnya secara mendalam. Nah, di sini salah satu tujuan yang bisa didapatkan adalah supaya kita berpikir kritis. Terkadang apa yang disampaikan itu belum tentu bisa terbukti dengan kebenarannya. Yang kedua, memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Mempelajari filsafat ilmu membantu mahasiswa memperoleh wawasan yang lebih luas tentang ilmu pengetahuan. Mahasiswa tidak hanya mempelajari ilmu secara substansi, tetapi juga landasan filosofis dari ilmu tersebut. Nah, di sini mahasiswa juga akan menambah wawasannya, baik itu tentang wawasan tentang ilmu pengetahuan yang lain ataupun ilmu pengetahuan yang belum pernah dia dengar. Dengan mempelajari ilmu filsafat, insya Allah pengetahuan kita akan semakin bertambah. Karena masya Allah kalau sudah dijelaskan sangat luar biasa, sangat panjang lebar sekali penjelasan tentang filsafat. Yang ketiga, akan mengembangkan sikap terbuka dan toleran. Mempelajari filsafat ilmu dapat membantu mahasiswa mengembangkan sikap terbuka dan toleran terhadap perbedaan pandangan atau sudut pandang. Dalam filsafat ilmu, mahasiswa belajar bahwa kebenaran ilmiah bersifat sementara dan dapat berubah. Sikap terbuka ini penting agar mahasiswa tidak terjebak dalam sikap dogmatis atau menganggap teori ilmiah tentu sebagai sebuah kebenaran mutlak. Nah, di sini mengembangkan sikap terbuka dan toleran artinya tidak membenarkan apa yang dia terima itu tidak langsung dia benarkan dengan semata-mata, karena penemuan satu nanti akan ada lagi terus berganti dan terus berganti. Selanjutnya, hambatan kami dalam mempelajari ilmu filsafat, pertama, kurangnya buku bacaan tentang filsafat ilmu, sehingga menyebabkan kesulitan untuk bagi kami untuk memahami pelajaran yang sudah disampaikan. Sekalipun buku itu banyak diterbitkan lewat googling, terkadang terkendala di banyak hal yang mungkin terkendala untuk yang online. Kalau bisa berbasis yang buku yang ada, biar mudah untuk dibaca. Dan minat untuk mempelajari filsafat itu sendiri menurut kami masih sangat jauh, masih kurang. Benar. Jadi itu hambatan menurut kami dalam mempelajari ilmu filsafat. Yang terakhir itu cara untuk merubahnya, insya Allah lebih aktif, kritis dan fokus ketika mengikuti pelajaran berlangsung, serta meningkatkan semangat untuk membaca terlebih tentang filsafat, karena filsafat ilmu akan melahirkan pemahaman yang baik, mendorong untuk selalu berpikir dan kritis terhadap suatu ilmu atau masalah yang ada. Itu mungkin dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.